Nah, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini gitu ya, saya beri judul mencinta hingga terluka. Asik? Ya. Saya waktu kuliah lalu saudara-saudara S2 saya tambah lagi kursus konseling keluarga dan karir. Lalu selama ikut konseling itu konseling jarak jauh dan ada satu buku wajib yang harus kami baca, judulnya seperti ini, Mencinta Hingga Terluka gitu ya, ditulis oleh seorang ibu, seorang wanita gitu ya. Saya lupa namanya, bukunya kecil tetapi cukup menginspirasi. Kita buka dulu ayat bersama-sama di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 18. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara, kita jarang membaca Yohanes 3 ayat 16 ini bersama dengan kawan-kawannya. Tapi aslinya saudara-saudara, ketika ditulis Yohanes 3 ayat 16 ada sebuah situasi yang ingin diingatkan oleh Rasul Yohanes, yang mana ketika waktu itu Israel banyak melakukan pemberontakan kepada Tuhan, mereka menyakiti hati Tuhan, sehingga satu kali mereka kemudian digigit ular gitu ya, dan kemudian mereka pada sakit semuanya. Lalu kemudian Musa terpaksa harus mendirikan sebuah tiang tembaga dan kemudian ada ukiran ular di sana. Nah, ayat inilah dan kemudian peraturannya, kalau kamu ingin sembuh, kamu harus memandang kepada tongkat ular yang di atasnya ada gambar ular itu gitu ya, ada patung ular itu gitu ya. Makanya ayat ini bilang, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Artinya ada konteks di mana ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami pergumulan atau apapun gitu ya, maka kita harus tetap meninggikan Tuhan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Baru kemudian berdasarkan konteks itu, jadi ada bangsa Israel yang menyakiti hati Tuhan, ada bangsa Israel yang melawan Tuhan. Padahal saudara tahu, dari semua bangsa di dunia, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka adalah kekasihnya Tuhan, sebuah bangsa yang memang dipilih dan disendirikan oleh Tuhan, benar-benar dikasih oleh Tuhan. Namun mereka berulang kali menyakiti hati Tuhan. Dalam konteks itulah lalu kemudian Rasul Yohanes mencatat kalimat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau ada transaksi cinta saudara-saudara, maka ini ayat inilah yang menunjukkannya dengan sangat jelas. Karena begitu besar kasih Allah, karena Tuhan mengasihi kita sangat. For God so loved the world. Bukan Tuhan cuma cinta saja, tapi ditambahkan for God so loved. Tuhan sangat mengasihi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara perhatikan, karena kasihnya, karena cintanya gitu, itu motivasi utamanya Tuhan. Kemudian Tuhan bilang di situ, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Jadi apa yang coba dikatakan ayat ini, bahwa Tuhan pun terluka karena cinta. Amin. For God so loved the
karena Tuhan begitu mengasihi, dan kemudian Tuhan bilang tidak ada cara lain. Harus ada yang dikorbankan supaya orang-orang ini bisa nanti hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Seberapa besar cinta, mungkin kita berpikir begini, Tuhan kan Tuhan yang maha besar. Jadi waktu Tuhan mengorbankan Yesus, ya gak kerasa lah. Kan Tuhan itu maha besar, maha dahsyat. No, saudara-saudara. Pengorbanan Yesus yang Yesus bilang adalah anak tunggalnya sendiri, yakni dirinya sendiri, itu adalah hal yang besar bagi Allah. Tujuannya satu, saudara-saudara, supaya Tuhan bersama-sama dengan kita bisa tinggal dalam kekekalan. Karena sifat Allah itu sendiri adalah maha kasih, dia gak bisa tinggal sendirian. Dia menciptakan kita sebagai makhluk yang bisa berbicara dengan dia, yang bisa berkomunikasi dengan dia, dan bisa hidup bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Because of love, karena mengasihi. Namun oleh karena perbuatan kita, oleh karena dosa ketika kita memilih untuk melanggar Tuhan, melanggar firman Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan kembali harus menyelamatkan kita. There is love. Itulah sebabnya judul firman Tuhan sore ini adalah mencinta hingga terluka. Love hurts. Nah, ada sebuah teologi ya saudara-saudara yang sedang berkembang di kalangan anak-anak muda yang namanya shallow teologi. Shallow teologi ini itu mengajarkan bahwa love is nice. Kalau kamu bilang love, you must be nice. Kalau kamu bilang sayang, kamu mesti bye-bye Pak kita. Kalau kamu bilang sayang, kamu mesti lembut. Kalau kamu bye-bye, itulah love, itu adalah nice. Jadi sekalipun ada orang di sekitar kamu yang sudah melakukan kesalahan, kamu gak boleh rude, kamu gak boleh kasarin dia, karena love is nice. Itu salah saudara-saudara, karena di dalam Alkitab kita sendiri Allah mencatat barang siapa ku kasihi, ia ku hajar dan ku tegur. Ketika Israel melakukan pelanggaran berulang-ulang, Tuhan selalu memberikan ajaran dan teguran, termasuk Tuhan memberikan kepada mereka waktu itu digigit ular, supaya mereka sadar bahwa mereka hidupnya, kesehatannya harus bergantung kepada Tuhan. Tuhan perlu memberi pelajaran. Love hurts. Kapasitas kita mengasihi, saudara-saudara, hanya bisa diukur atau selalu diukur dari seberapa besar kapasitas kita untuk terluka. Berapa banyak di antara kita yang pernah terluka karena cinta? Angkat tangan, bilang tidak usah. Ada yang pernah merasakan terluka karena cinta? Coba lihat kanan kiri dulu, lihat muka-muka itu. Oma, opa, korban cinta. Heran juga ya ada anak-anak bilang begitu. Yes, love hurts. Kita merasakan sebagai manusia, kita pernah merasakan bagaimana kita disakiti oleh orang-orang yang sangat kita cintai, bukan? Amin. Dan mengapa kita sakit? Karena kita mencintai mereka. Karena kita tahu dia mencintai kita. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang menyakiti kita, sakitnya benar-benar sakit. Kalau yang melakukan kesalahan itu tetangga jauh, emang gue pikirin. Kalau yang melakukannya orang yang tidak kenal, maka ceruk. Tapi ketika yang melakukan sesuatu itu adalah orang yang kita kasihi, maka sakitnya akan terasa sangat sakit. Karena apa? Karena kapasitas kita mencintai, ukurannya adalah sebesar kapasitas kita merasa terluka. Jadi jangan pernah saudara-saudara berpikir bahwa cinta kita akan teruji kalau semuanya baik-baik saja.
Cinta kita, cintamu gitu ya tidak akan pernah teruji kalau semuanya penuh dengan romantisme. Makan malam sama-sama, ada steak di depan, ada wine di situ, ada lampu remang-remang, lalu ada lilin kecil di situ, ada bunga mawar di situ, dan saudara berkata bahwa disinilah cinta kita diuji. No. Cinta kita nggak akan diuji di tempat-tempat seperti itu. Itu tempat untuk merayakan rasa sakit sebelumnya. Dan saudara memilih untuk tetap mengasihi meskipun saudara sakit. Saya benar atau saya salah? Semoga saya benar. Jadi kasih kita tidak akan teruji ketika semuanya baik-baik saja. Ketika everything alright, good morning mommy, good morning papi, good morning love. Cinta kita nggak akan pernah diuji di situ. Tapi kita akan diizinkan Tuhan untuk memasuki fase-fase di mana kita akan meremas kepala kita akan pukul dada kita karena perbuatan-perbuatan, mungkin ada kalimat atau mungkin ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang kita kasihi, yang entahkah mereka sadar atau tidak sadar ataupun mereka sengaja gitu ya, telah menyakiti hati kita, telah melukai cinta kita yang tulus kepada mereka. Cinta atau kasih kita akan teruji waktu kita terluka. Amin atau amin? Amin ya. Mari kita lihat. Yang pertama saudara Yesus. Kita mulai dulu dari Matius 4 ayat 8 sampai 11. Kita boleh baca sama-sama 1, 2, 3. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, peristiwa Matius 4 8 sampai 11 yang saudara baca ini adalah ketiga kalinya iblis datang mencobai Yesus yang pada waktu itu sedang berpuasa kering. Sama seperti kita, tapi kita kan gak puasa kering, kita puasa basah. Kita masih boleh minum air, kita masih ada jam-jam makan. Cuma ada jam-jam tertentu yang kita gak melakukannya. Tetapi Yesus selama 40 hari, 40 malam dia berpuasa. Dan di klimaks ketika dia sudah benar-benar lemah, datanglah iblis. Sudah perhatikan, iblis tidak akan datang pada waktu engkau kuat. Dia akan datang ketika dia lihat engkau sedang lemah. Dia akan datang ketika engkau ada di posisi terluka. Dia akan datang untuk menawarkan sesuatu. Dia akan mencoba untuk semakin melemahkan engkau dan dia mungkin akan memberikan tawaran-tawaran yang kelihatannya seperti solusi. Tetapi kita mesti hati-hati. Iblis tetaplah iblis. Gitu ya. Dia bilang, kalau semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka Yesus berkata, enyahlah iblis, karena ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mendengar statement itu, iblis meninggalkan dia. Iblis meninggalkan Yesus. Dia tahu caranya untuk mengalihkan pikiran Yesus gagal. Dan ketika iblis meninggalkan dia, ada sesuatu yang terjadi yang menarik sekali. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang saya percaya saudara-saudara, ketika Yesus memutuskan untuk masuk ke padang gurun, berpuasa selama 40 hari 40 malam gitu ya, Allah Bapa gitu ya, telah menugaskan malaikat-malaikatnya untuk menjaga Yesus. Dia tahu bahwa Yesus akan rentan sekali karena Yesus walaupun dia adalah Allah, walaupun dia adalah Tuhan, tetapi dia juga adalah 100% manusia. So ketika dia tidak makan, dia akan merasakan lapar. Ketika dia tidak minum, dia akan merasakan haus. Dan Yesus tidak minum, saudara-saudara, bukan di tomohon. Dia tidak minum itu di padang gurun 40 hari.
Kita saja yang cuma tunda jam makan, saudara-saudara, itu agak sulit selama 40 hari konsisten. Tetapi Yesus tidak makan, tidak minum 40 hari. Dan Tuhan, saya percaya Allah Bapa telah menempatkan malaikat-malaikatnya untuk berjaga-jaga. Itu sebabnya ketika selesai 40 hari dan iblis tidak berhasil menghancurkan dia, Bapa bilang, layani. Datanglah malaikat-malaikat melayani Yesus. Jadi memang saudara-saudara, Yesus nggak sendirian. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk melayani Yesus. Artinya Bapak bilang begini, malaikat dengar apa yang dia bilang. Kalau dia suruh begini, lakukan saja. Menarik sekali saudara-saudara, sebelum Yesus naik ke salib, kita tahu dia berdoa di Getsemani, oke? Nah, ada sebuah peristiwa yang menarik di Getsemani di Matius 26 ayat 51 sampai 54. Saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Hamba imam besar. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Saudara pasti tahu persis apa yang terjadi di Taman Getsemani. Jadi Yesus sepanjang hidupnya dia selalu berusaha menggenapi rencana Allah dalam hidupnya. Jadi dia tahu persis apa rencana besar Allah, karena untuk itulah dia datang gitu ya. Dan ada beberapa kali godaan untuk dia tidak melakukan sesuai dengan rencana Allah. Termasuk waktu dia bertemu dengan Yohanes. Lalu Yohanes bilang, kemarin 2 minggu lalu saya khotbah, dan Yohanes bilang, Yesus, jangan saya yang baptis kamu yang baptis saya, nggak layaklah saya. Yesus bilang, no, harus sebagaimana yang direncanakan oleh Tuhan, kau yang harus baptis saya. Jadi Yesus tahu bahwa seluruh hidupnya adalah untuk menggenapi rencana Tuhan, dan Yesus sangat taat. Sampai di Taman Getsemani, ketika Yesus datang menurut saya untuk negosiasi yang terakhir, saya yakin Yesus sudah tahu persis bahwa ternyata pekerjaan menanggung hukuman dosa semua manusia itu bukan pekerjaan yang mudah. Bagaimana semua dosa manusia, semua kutuk, semua penyakit, semua kebencian, semua kemarahan, semua dosa yang dilakukan sejak Adam dan Hawa sampai nanti dia datang kembali, semua dosa itu harus dia tanggung di dalam tubuhnya sendiri di kayu salib. Men, itu tidak gampang. Dan dia datang kepada Tuhan di Taman Getsemani itu dan berdoa, Tuhan ini berat. Yes. Dan begini, mengapa berat? Karena dia tidak pernah berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa dan kita kena konsekuensi atas dosa kita, kita bilang fair enough. Ya begitulah, memang terang salah. Tapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Alkitab mencatat dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi momen itu adalah momen di mana dia akan coba menselaraskan antara kehendak Bapa dan kemauannya. Itu sebabnya dia berdoa, Bapa, kalau boleh ini cawan ini lalu daripadaku. Yesus mau bilang, berat kalau mau pikul ini dosa semua manusia. Hukuman dosa manusia, sakit, kutuk, apalagi semua yang memberatkan. Kita aja yang berbuat dosa gak sanggup menanggung hukuman dosa. Dan semuanya kan klimaks ditanggungkan dalam diri Yesus. Dikemas dalam satu kemasan hitam pekat besar berjudul maut. Harus dia tanggung di dalam dirinya di kayu salib. Dan dalam pergumulan itu saudara-saudara,
Dia berdoa sedemikian rupa, sedemikian berat pergumulannya sehingga keringatnya jadi seperti darah. Kita tahu kisah itu. Dan sesudah itu saudara-saudara, sesudah dia berdoa itu, keluarlah dia di taman itu, berjalan sedikit dan ketemu sama orang-orang. Pasukan-pasukan Romawi yang memang khusus dikerahkan untuk menangkap Yesus seorang diri. Yang akan menangkap Yesus seorang diri itu yang pertama saudara, pasukan orang Romawi, pemimpin-pemimpin agama, termasuk imam besar dan seluruh jajaran keimamannya gitu ya. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, pemuka-pemuka agama. Berkumpul, bukan cuma pemuka-pemuka agama, dengan orang punya fans datang berkumpul untuk menangkap Yesus seorang diri. Nah saudara mesti ingat pada saat itu adalah musim Paskah. Jadi karena mereka ada di Yerusalem gitu ya, Roma tidak mau terjadi pemberontakan. Karena semua orang Israel berkumpul, mereka takut kalau sementara hari raya terjadi kekacauan. Jadi memang banyak sekali prajurit Roma yang ada di sana. Dan prajurit Roma yang ada di sana gitu ya, berdasarkan hasil negosiasi Yudas dengan imam besar, dengan orang pemimpin-pemimpin Yahudi, mereka harus menangkap Yesus. Mereka menangkap Yesus membawa pasukannya. Dan pada waktu itulah Petrus yang emosi, dia keluarkan pedang, dia sikat hambanya imam besar. Ini masalah saudara-saudara. Kalau sudah ada pertumpahan darah begini, ini bisa jadi kekacauan. Dan Yesus tidak mau, karena kalau terjadi kekacauan berubah jalan cerita. Dia gak bisa menggenapi seluruh rencana Allah. Akibatnya apa yang dia lakukan? Dia ambil itu kuping yang sudah lepas, dia lem kembali. Lalu dia mengeluarkan statement yang luar biasa. Dia bilang begini, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 kompi malaikat membantu aku? Kalau kita lihat kejadian di padang gurun, kita tahu bahwa yes, ada malaikat-malaikat yang melayani dia. Dan dia yakin sekali juga pada waktu dia ditangkap, saudara-saudara, ada malaikat yang gak kelihatan yang sementara berdiri menanti komando dari Yesus. Orang bilang, berani Yesus sikat semua ini pasukan Romawi. Saya percaya 12 kompi pasukan malaikat, saudara-saudara. Ini angka yang Yesus tahu. Yesus ada ucapkan 12 kompi, 12 pasukan, 12 peleton. Enggak something like that, tapi ada 12 pasukan besar yang ada di belakang Yesus yang siap membantu dia saat itu. Dia punya kekuatan. Dengar ya, dia punya kekuatan untuk membunuh semua orang yang menyakiti dia. Termasuk di dalamnya saat itu si Yudas yang datang mencium dia, mengkhianati dia dengan sebuah tindakan yang sangat mulia, yaitu to kiss. Coba saudara bayangkan, kalau Yesus tak pancing, dia bilang, Mikael, gas. Serubu dulu tuh Roma-Roma itu. Hanya dalam satu kali tiup, habis dorang saudara. Malaikat. Tapi Yesus tidak menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan orang-orang yang menyakiti dia. Itu DP kata lain dari pengampunan. Kepada kita sometimes ada keadaan di mana kita berada di atas angin. Kita punya kekuatan untuk membalas orang-orang yang menyakiti kita. Orang-orang yang melukai perasaan kita. Orang-orang yang menghina kita. Orang-orang yang menginjak harga diri kita. Orang-orang yang benar-benar mempermalukan kita. Orang-orang yang tidak layak lagi disebut sebagai saudara, sebagai teman, sebagai sahabat. Saking buruknya perbuatan mereka kepada kita. Satu saat saudara-saudara, kita akan memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu kepada mereka. Apa yang akan saudara lakukan? Itu pertanyaan penting. Bagi saya saudara, pengampunan artinya tidak menggunakan kekuatan yang saudara sanggup pakai itu untuk melukai orang-orang yang pernah menyakiti kita.
Itu yang diajarkan Yesus. Yesus punya semua kekuatan untuk menghancurkan semua pikiran orang-orang di sana. Bukan cuma pikiran, nyawanya juga Yesus punya kekuatan untuk menghancurkan mereka. Tapi Yesus lebih mengutamakan menjalankan kehendak Allah daripada sekedar memuaskan rasa ingin menyakiti orang yang menyakiti kita. Godaan terbesar yang harus ditaklukkan oleh kita ketika kita mencintai adalah, ketika kita dalam proses mencintai itu adalah ketika kita berhasil tidak menggunakan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghancurkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, ketika kita terluka dan kita punya senjata, kalau tadi kekuatan ini senjata untuk membalas, tetapi kita tidak menggunakannya, maka itu tandanya kita sudah mengampuni. Kejadian 45 ayat 1 sampai 8. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan sejak 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Yusuf, saudara-saudara, penguasa Mesir, punya kekuasaan, punya kekuatan yang sangat besar saat itu. Yang kita baca ini, saudara-saudara, adalah final episode terakhir sesudah dia punya episode sebelumnya, bagaimana dia bertarung dengan saudara-saudaranya. Bukan bertarung bakal lain, saudara-saudara. Bagaimana dia menghadapi kehidupannya, proses kehidupannya yang sedemikian rumit gara-gara perbuatan saudara-saudaranya, kakak-kakak kandungnya sendiri, gitu ya. Saudara-saudara yang sangat dia kasih, dan dia adalah anak yang kecil, saudara-saudara. Dia anak bontot, dia tidak mengerti apa-apa gitu. Dan kemudian dia diperlakukan seperti itu. Dan dia mengalami banyak penderitaan gara-gara kakak-kakaknya yang menyakiti dia. Masih hidup dia, dorang kasih masuk di sumur kering dengan harapan dia mati di dalam sumur kering. Tapi kemudian mereka takut kalau dia mati di sumur kering, akhirnya mereka jual dia. Sudah dijual oleh saudara sendiri, halo. Saudara jangan berpikir itu cuma terjadi di zaman Yusuf. Hari ini saudara-saudara, anak saya, salah satu anak saya kan bekerja di human trafficking, women and children. Itu sudah ternyata yang menjual anak-anak gadis perempuannya itu ada ibunya loh. Ada mamanya, ada papanya yang memperdagangkan anaknya sendiri. Itu sebabnya
para korban trafficking ini nggak bisa cuma selesai dibebaskan, mereka harus dirawat karena mereka sudah luka lebih dulu. Karena kebanyakan dari trafficking ini bukan lari dari rumah, justru mereka dijual oleh keluarganya sendiri, mengikuti praktek yang dilakukan oleh kakak-kakaknya si Yusuf ini. Lalu saudara, perempuan-perempuan yang dijual oleh ibunya, gitu ya, kalau ditanya oleh pemerintah, kenapa jual anak? Oh, karena dia pergi kerja kok di restoran. Saudara, dia nggak pergi kerja, memang tempat kerjanya mirip restoran, tapi di sana dia diperdagangkan, dagingnya yang diperdagangkan. Lalu kemudian upahnya diperas, diperlakukan suka-suka, dan mereka ditahan sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa melepaskan diri mereka, dikekang oleh mafia-mafia. Dan itu bisnis yang sangat besar. Nah, saudara-saudara, bisa bayangkan, nah Yusuf laki-laki, belum ada trafficking seperti ini, tapi dia sudah dijual pada waktu itu oleh keluarganya sendiri. Dan kemudian Tuhan menolong dia masuk ke rumah Potifar, bukannya mendapat promosi, tetapi justru di sana dia difitnah besar-besaran, gitu ya. Dan kemudian dia harusnya masuk dalam penjara. Di penjara juga dia ditipu sama tukang roti, sama juru minuman, gitu ya. Dilupakan jasa-jasanya, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan dia. Saudara bisa bayangkan apa yang ada di pikirannya Yusuf pada waktu dia ada di dalam penjara selama dia ditahan. Dia pikir-pikir, ini kita dapat tahan ini bukan tapi salah semua. Ini gara-gara tapi saudara-saudara yang cemburu pak kita. Kondoran backing begitu kita sudah bisa beku dapat yang tapi papa yang sangat kita kasihi. Gara-gara orang perbuatan. Dan karena akhirnya saudara-saudara Yusuf bisa diangkat jadi penguasa Mesir. Dia kemudian ada kesempatan baku dapat dengan saudara-saudaranya. Yang menarik adalah saudara-saudaranya tidak bisa mengenali dia. Jadi dia coba tes. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana perasaan Yusuf ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya pertama kali. Tapi Yusuf tidak langsung memperkenalkan diri. Mengapa saudara-saudara? Karena mungkin Yusuf lagi bergumul. Apa yang harus kita lakukan kepada tapi saudara-saudara yang sudah menyakiti sedemikian rupa? Dia kemudian melakukan beberapa trik menurut kita gitu ya. Dia melakukan beberapa cara yang Yusuf harapkan ini dapat saudara-saudara so berubah. Ini anak pandusta. Jadi kemudian dia bilang kalau betul kamu ada kamu PAD, bawa kemari kamu PAD. Dorang balik lagi bilang, Yusuf, nggak mungkin. Karena tompe ada itu, tompe papa nggak mau kasih. Mesti deng, kalau Yusuf bilang, panggil yang kamu papa. Mereka berusaha, mereka datang pergi. Yusuf berulang kali mencoba menguji saudara-saudaranya gitu kalau mereka so berubah, dan memang kenyataannya sampai menit terakhir mereka nggak berubah. Sampai ayat-ayat yang kita baca mereka belum berubah. Kalau saudara rajin membaca Biblisius, maka minggu ini saudara pasti akan ketemu pasal yang sama. Yang menceritakan bagaimana ada negosiasi bagaimana Yusuf harus berhadapan dengan saudara-saudaranya. Saya kasih tahu kepada tim pastoral dalam renungan pagi. Gereja itu punya bisnis itu adalah perubahan hidup. Semua gereja punya kepentingan agar orang-orang ada di dalamnya. Jadi penting bagi kita untuk cek apakah orang DP hidup berubah atau belum. Dan gereja ada di barisan yang paling depan menjadi sebuah institusi yang memberi kesempatan kepada semua orang untuk supaya hidupnya berubah. Katakan amin. Nah, perubahan itu sudah ada dua. Menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, betul nggak? Nah, di dalam kehidupan berjemaat saya bilang sebagai pemimpin, sebagai leader, kita harus belajar untuk memperhatikan perubahan hidup orang. Karena ada banyak orang gitu ya yang benar-benar ingin berubah hidupnya. Dia sudah komitmen untuk berubah hidupnya. Namun ketika dia berubah, tidak ada orang yang notice perubahannya. Tidak ada orang yang memperhatikan perubahannya. Akibatnya dia bilang begini, kita susah berubah. Kita mau berubah saja susah. Dan ketika kita berubah, nggak percaya kita berubah, lebih baik kita jadi lebih parah. Begitu.
Jadi orang-orang yang gak berubah bukan karena dia gak mau berubah sebenarnya, tetapi sesungguhnya dia sudah mulai berubah, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya sudah punya pikiran, dia so susah kok mau berubah pastor. Pernah ketemu situasi itu? Dan kita sebagai pemimpin juga tergoda untuk berpikir bahwa apalagi saudara-saudara, apa boleh kita bilangnya, penjahat kambuhan, jemaat kambuhan. Sudah tahu jemaat kambuhan? Jadi dia baik, kong dia mundur, kong dia jadi baik lagi dan lain-lain sebagainya. Kadang orang dalam hati berpikir begini, ini beneran sih dia mau berubah atau enggak? Tapi karena ini gereja, orang harus percaya bahwa Roh Kudus sanggup mengubahkan orang, amin. Cuman adalah ini yang mau saya bilang, adalah salah kita sebagai pemimpin kalau kita mengharapkan orang lain berubah sambil kita sendiri berkeyakinan dia nggak mungkin berubah. Halo? Kalau kita punya keyakinan ketika kita bilang karena kok karena mesti berubah, lalu dia kemudian melakukan perubahan-perubahan yang ke arah lebih baik, tapi kita sebagai pemimpin karena kok nggak mungkin dia mau berubah, susah dia mau berubah. Apa yang terjadi? Ketika Karen sudah ada perubahan, saya nggak bisa lihat dia punya perubahan karena saya nggak percaya bahwa dia sudah berubah. Dan itu bahaya kalau orang jadi pemimpin. Pemimpin harus bisa lihat kita orang-orang yang ada di sekitar kita ini bertumbuh ke arah mana, perubahannya makin bagus atau perubahannya nggak baik. Harus kita akui dalam pelayanan ada orang-orang yang di dalam pelayanan bukannya makin baik. Ada yang jadi makin baik tapi ada juga yang makin jatuh, makin hilang. Karena apa? Karena dalam pelayanan bisa jadi mereka kena burnout, mereka dilanda kebosanan, mereka mengalami situasi di mana mereka mulai pastiu, di mana mereka mulai bosan, mereka pengen merasakan sesuatu yang baru. Ada yang seperti beruang kutub, saudara-saudara, perlu waktu untuk hibernasi. Tahu hibernasi? Masuk di dalam gua dan tidur dan tidak melakukan apa-apa gitu ya, sambil watching, mau lihat orang tanpa kita dan lain-lain sebagainya. Dan ya apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan membenci mereka dan lain-lain sebagainya? No, saya bilang kepada pemimpin-pemimpin, kita gereja mesti doakan mereka. Karena setiap orang ada fase-fasenya. Ada orang yang bukannya berubah jadi bagus, ada berubah jadi sombong juga ada. Tapi kita gereja harus percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan orang dan ada orang yang benar-benar bisa berubah. Disitulah kata pertobatan yang sesungguhnya, yang adalah modal dari gereja. Gereja percaya bahwa orang bisa bertobat. Amin. Saudara percaya nggak orang bisa bertobat? Saat nggak ada orang yang percaya bahwa orang bisa bertobat, gereja percaya bahwa orang bisa bertobat. Bertobat artinya berhenti melakukan kesalahan yang sama dan kemudian memperbaiki kehidupannya sendiri. Saudara-saudaranya Yusuf berubah ketika Yusuf tidak menggunakan kekuasaannya sebagai senjata untuk menghancurkan mereka. Ketika tiba saatnya, saudara-saudara, Yusuf memang ternyata harus memperkenalkan diri. Saudara, salah satu kebenaran yang paling menyakiti kita dan sangat melukakan kita adalah kalau orang saudara sendiri sudah tidak kenal empat orang, betul nggak? Dan Yusuf harus terima kenyataan bahwa dorang tidak bisa mengenali dia. Bisa jadi karena Yusuf pada waktu itu menggunakan pakaian-pakaian Mesir. Mungkin dia ada pakai cilak tebal-tebal gitu ya, so ada tato-tato. Karena memang begitu orang Mesir. Jadi dia saudara-saudara Yahudi, tidak mungkin Yusuf. Masa Yusuf pakai cilak itang-itang begitu? Masa dia pakai dan lain-lain sebagainya. Sampai Yusuf perlu memperkenalkan diri. Dan saudara perhatikan apa yang dikatakan Yusuf yang membuat saudara-saudaranya berubah. Yusuf bilang, "Badekat sini ngon. Aku Yusuf." Dia bilang kalimat yang pertama, "Saudaramu yang kau jual ke Mesir." Dia ingatkan startnya, kita dulu yang kamu jual. Tetapi sekarang jangan kamu bersusah hati dan jangan menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini.
Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia bilang pada saudara-saudara begini, saudara bisa bayangkan itu kekuatan dari mana yang bisa melihat orang-orang yang telah menyakiti dia dan berkata, jangan sedih, ndak usah menangis, ndak usah takut. Karena Allah yang telah melakukan segala sesuatu, yang membuat saya mendahului kamu. Supaya saya sampai di posisi ini, supaya kamu jadi bisa diberkati. Itu pengampunan. Itu yang namanya mencinta hingga terluka. Yusuf berkata, Tuhan kalau memang kita harus pikul ini penderitaan selama ini, it's okay. I will do it. Tapi saya mau lihat saudara-saudaraku berubah. Dan betul dorang berubah. Mengampuni artinya tidak menggunakan senjata untuk melukai mereka ketika kita mampu. Tapi justru kita menggunakan segala cara untuk supaya mereka bertobat. Sama-sama yang bertobat. Yang terakhir, yang ketiga, kasih saya 5 menit lagi. Ketika kita terluka dan kita punya alasan, justify atau pembenaran untuk melakukannya. Masalah atau godaan terbesar Daud bukan waktu dia jatuh cinta kepada Batsheba. Buat saya, walaupun itu terjadi, godaan terbesar Daud itu adalah ketika satu saat dia berhadapan dengan Saul, yang mana agenda kehidupan Saul adalah menghancurkan Daud. Bukan cuma menghancurkan Daud gitu ya, tetapi juga membunuh Daud, membinasakan Daud. Sampai 1 Samuel 26 ayat 8 sampai 11 terjadi. Saya baca dulu gitu ya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lalu kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Saudara-saudara, Daud ini itu sudah diurapi untuk menggantikan Saul. Tapi dalam perjalanannya menuju tahtanya dia bergumul sekali dengan Saul. Awalnya dia adalah pemain kecapi yang bisa menenteramkan hati Saul. Jadi dia cukup dekat dengan Saul. Dia sangat menghormati Saul sebagai raja pertama Israel. Namun kemudian ketika satu masa Daud berperang gitu ya, dan kemudian ketika Daud memimpin peperangan, dia mengalahkan jumlah orang yang dibunuh. Orang Israel tuh suka seperti netizen Indonesia. Dia langsung mengeluh-elukan gitu ya, langsung, wah Daud, hidup Daud, Saul cuma begitu. Kenapa tuh Daud begini? Persis waktu kita pemilihan presiden. Semua punya presiden. Oh dia begini, dia begini, persis begitu gitu ya. Sampai kemudian Saul mulai tersinggung. Saul mulai tidak suka dengan Daud. Dan saudara bayangkan ketidaksukaan seorang raja. Dia membuat segala macam untuk akhirnya, short story, cerita singkat, Daud yang tadinya pahlawan perang sekarang menjadi buronan. Daud mesti lari saudara-saudara dari Saul, karena Saul memang memburu dia. DPO nomor 1 Daud. Dan akhirnya tiba masa ini. Dalam perburuan satu kali gitu ya, Daud bersama 2 orang gitu ya, yang bernama Abisai dan Yoab, panglimanya dia, lagi ada di gua. Izin dulu ndak lama, ndak usah kawal, kita perlu ada urusan di dalam gua. Jangan ganggu pak kita, jangan kawal pak kita.
Saudara bisa bayangkan, ini adalah momen yang tepat untuk membunuh Saul. Jangan lupa saudara-saudara, yang baku bawa dengan Daud itu dua orang, yang pertama nama Abisai dan DP saudara DP nama Yoab, kakak adik orang. Dan itu dua orang itu pembunuh. 1 Tawarik 18 ayat 12 bilang begini, Abisai anak Zeruya menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Dia bukan membunuh satu orang, saudara-saudara. Dia bukan membunuh dua orang atau mungkin 3 orang. Nanda, dia dah bunuh 18.000 orang. Tiap dia pulang penuh dengan darah. Demikian juga Yoab. Mereka yang kemudian Yoab dengan Abisai ini yang kemudian membunuh si Abner. Gitu ya, orang buru itu Abner kau bunuh. Gara-gara kasus Absalom. Daud sendiri saudara-saudara, dia sampai Tuhan bilang begini, karena boleh baking bait Allah karena apa tangan su terlalu banyak darah. Jadi ini 3 pembunuh saudara, hitman. Oh my God, ada 3 hitman di situ dan ada Saul di sana sendiri tanpa pengawalan. Di masa Saul betul-betul memojokkan Daud. Yang lebih parah lagi saudara-saudara, Abisai datang pada Daud. Kok Abisai bisa begini Pak Daud? Daud, ini pasti rencana Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa backing. Saul sendiri di situ. Dia bilang begini, hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Saudara-saudara, Abisai, si pembunuh, dia memang badannya besar gitu ya. Kemudian dia bilang, ini sore waktu Daud, Allah telah menyerahkan diri. Dia bilang Roh Kudus sudah bilang pangan, sekarang sikat pada dia. Cuma sekarang, dan ini memang DP momen congan lihat Daud cuma dia sendiri. Kapan lagi ini momen ini? Ini so pasti momen dari Tuhan. Bono pada dia. Mari begini, kita dulu tuh tikeng pada dia ya. Tadi tahan. Musibah isi kita biar satu kali. Bagaimana kalau mungkin ini tapi bayangkan bagaimana abis kita tikang dia rubuh potong DP kepala. Kok anak keluar pegang DP kepala sama dengan Goliat kan dia dah bunuh lalu kemudian diangkat kepalanya dia begini lalu orang Israel. Coba anak sebentar keluar. Kok anak angkat tuh kepalanya Saul. Rui semua DP anak bobo takut orang mau sujud pangana. Kok anak semua bertahta jadi raja Israel seperti yang Tuhan seurapi pangana. Dia punya alasan untuk melakukannya. Tapi untung saudara-saudara, Daud punya kepekaan. Dia bilang begini, aduh Abisai, kalau nggak tanya pak kita dan kita lesok gatal tangan mau sikat pada dia. Tapi tidak boleh mengusik orang yang diurapi Tuhan. Kalau dia mau mati nanti Tuhan yang saya mati pada dia, jangan kita. Bukan karena dia tidak mampu membunuh. Bukan karena dia tidak punya kekuatan untuk membunuh. Dia punya Abisai, Yoab dan dia 3 orang triwira, saudara, 3 orang perwira Israel yang haus darah. Orang pedang, saudara-saudara. Kalau mungkin boleh pakai animasi sekarang, so menyala-menyala karena membunuh orang. Tapi dia datang bilang, enggak. Kita ada pedang mau bunuh dia. Kita ada ngoni 2 mau sikat pada dia. Karena dia diurapi Tuhan. Nanti Tuhan yang berurusan dengan dia. Itu pengampunan. Ketika saudara punya senjata, saudara punya kekuatan, saudara punya kapasitas untuk membalaskan sakit hati saudara, untuk membalaskan semua rasa sakit saudara. Tapi saudara berkata enggak, itu urusan Tuhan. Hanya sekitar 2 pasal sejak pasal ini. Kemudian Saul mati di medan peperangan. Betul Tuhan yang bunuh dia. Dan Daud bisa hidup tenang. Bukan sebagai yang mengkudeta raja sebelumnya. Dia naik terhormat. Karena Tuhan yang telah membunuh Saul. Saudara-saudara, mengampuni agak sulit dipraktekkan memang. Apalagi kalau yang menyakiti kita adalah orang-orang terdekat kita. Tapi we have to.
kita harus bisa mengampuni, amin. Bukan juga berarti melupakan apa yang mereka lakukan. Saya percaya Yusuf tidak lupa. Saya percaya Yesus juga tidak lupa. Saya yakin Daud juga tidak lupa. Mereka ingat, tapi mereka tidak menggunakan semua yang mereka miliki, kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka, berkat yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Sebaliknya mereka gunakan itu untuk memberkati mereka, sebagaimana Yusuf memberkati saudara-saudaranya, sebagaimana Yesus terus melanjutkan misinya, naik ke kayu salib, mati di kayu salib, dan kemudian ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Demi siapa nyawa Yesus diserahkan? Demi orang-orang yang menyakiti dia. Setelah sebelumnya dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaannya, apakah mereka tidak tahu yang mereka perbuat? Mereka tahulah. Mereka tahu apa yang mereka perbuat kepada Yesus. Tapi Yesus datang kepada Bapa, merendahkan diri. Bapa, jangan tuangkan kepada mereka kemarahan. Biarkan saya yang tangguh.